Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dengan Dr. Dwi Atma ya. Mohon maaf dengan siapa? Saya Dimas, Dok. Dimas. Masih sekolah? Masih, Dok. Masih apa? SMA, Dok. SMA ya. Ya. Jadi gini, Dimas, di sini saya mau melakukan memberikan informasi sedikit kepada AA gitu ya terkait kesehatan mental remaja. Nah, kenapa saya berikan informasi tentang ini? Karena ini penting untuk seumuran AA ini gitu ya. Jadi di sini saya ingin memberikan tips untuk bagaimana sih pada saat remaja itu menjaga kesehatan mentalnya gitu ya. Jadi yang pertama ini ya bisa dilihat juga ini. Jadi yang pertama yang boleh lakuin itu adalah menjaga hubungan baik, itu mau dengan guru, mau dengan teman, itu mau teman sekelas atau teman manapun itu bagaimana caranya. Yang penting AA itu harus bisa menjaga hubungan baik dengan mereka, gitu ya, mau ngobrol atau gimana main. Gitu. Lalu yang kedua itu tipsnya adalah menerima dan menghargai diri sendiri, gitu ya, kayak. Jadi setiap orang punya sisi sisi lebih baiknya dan juga lebih buruknya gitu. Nah, tapi itu semua harus diterima sama AA karena itu salah satu upaya untuk menghargai diri sendiri. Karena semua orang pasti punya itu. Lalu yang ketiga ini bisa juga ya ayah aktif melakukan kegiatan positif seperti ya belajar bareng, belajar kelompok gitu ya ayah, itu sangat bisa juga. Terus yang selanjutnya itu bisa juga untuk mengekspresikan perasaan. Jadi apapun masalah yang ada dalam diri sendiri lebih baik curhatin gitu, limpahin aja ke teman-teman, mau teman dekat atau siapa, atau bisa juga orang tua seperti itu. Pokoknya yang dianggap bisa dipercaya oleh AA gitu. Jadi ekspresiin aja gitu, jangan ada ditutupin. Lalu selanjutnya istirahat yang cukup juga ya ayah. Nah biasanya kalau misalkan remaja kan suka banyak yang mendadak gitu ya ayah. Nah gitu, tugas dan lain-lainnya. Jadi upayakan harus bisa istirahat dengan cukup juga gitu ya, minimal maksimal tuh 8 jam lah tidur malam tuh gitu. Ya, dan ini yang paling penting juga Islam ya ayah. Nah, jadi bisa juga untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi banyak berdoa juga, sering sholat 5 waktu, jangan tinggal kalau bisa, karena itu juga bisa sebagai media curhat AA gitu ya. Nah terus ya tadi sama juga ini yang tips selanjutnya itu bercerita pada orang lainnya tadi. Lalu yang terakhir itu konsumsi makanan dan minuman yang sehat kayak gitu. Nah ini juga sangat berpengaruh karena kalau misalkan kitanya tubuhnya udah sehat juga insya Allah untuk pikiran kitanya juga bisa jadi lebih fresh gitu ya. Nah paling gitu aja sih tips-tipsnya. Membantu nggak kira-kira? Ya sedikit membantu sih dok ya. Terima kasih dok udah dikasih tahu dok. Ya udah ayah, makasih atas waktunya. Maaf nih mengganggu waktunya. Iya nggak apa-apa. Makasih ayah. Sekarang kita lihat apa sih itu namanya hipertensi. Mungkin Bapak Ibu udah nggak asing ya Bu ya sama yang namanya hipertensi. Tahu nggak apa hipertensi? Sering dengar kan tapi hipertensi itu sering ya. Jadi hipertensi itu kalau bahasa kita nyaman itu darahnya tinggi, darah tinggi ya. Jadi ini hipertensi itu ini yang Bu ya pengertiannya. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah suatu keadaan di mana tekanan darahnya itu adalah 140 ya, 140 lebih dari 140, dan yang bawahnya itu pernya itu adalah 90 lebih dari 90. Nah kalau misalkan udah lebih dari 140 atau 90 ini bisa dikatakan hipertensi atau seseorang itu memiliki darah tinggi. Nah sebenarnya untuk darah tinggi ini dia memiliki derajat ya Bu ya, jadi ada ada tingkatannya. Jadi kalau misalkan orang nomor antrian E6 ke ruang 5 120 per 80 itu yang baiknya yang optimalnya. Kalau misalkan normal itu dia kurang dari 130 dan untuk yang per itu per 85. Sebenarnya kita harus nomor antrian E7 ke ruang 5 yang ketiga nomor antrian E8 ke ruang 5 tekanan darah kita itu nomor antrian E8 ke ruang 5 ini yang harus kita nomor antrian E9 ke ruang 5 nomor antrian E9 ke ruang 5 nomor antrian E10 ke ruang 5 nomor antrian B1 ke ruang 2 kita nggak kerasa apapun, tiba-tiba darah kita tahunya tinggi, nah itu bisa menyebabkan bahasa kasarnya kematian secara pelan-pelan
ke ruang 1. kabur gitu, jadi kurang-kurang itu katanya ada rasa sakit juga di dadanya, dan juga biasanya bisa juga mudah lelah. Nomor antrian A56 ke ruang 1. Pertama ini ada yang bisa ada yang tidak bisa Nomor yang tidak antrian bisa kita rubah ya Bu ya. B1 ke Biasanya ini ruang adalah 2. orang. Dan Nomor juga yang sering antrian dimodifikasi kan bisa B2 dirubah ke oleh kita ruang sendiri. 2. Kalau misalkan yang bisa di Nomor yang tidak antrian bisa dimodifikasi itu adalah A57 biasanya umurnya ke itu yang ruang tua. 1. Yang udah tua-tua itu biasanya Nomor akan antrian terkena tinggi. A58 ke ruang 1. Dan juga riwayat keluarga atau apa adanya Nomor antrian turunan gitu, turunan. Kalau misalkan di keluarganya ada yang A59 ke memiliki, ruang darah 1. tinggi, biasanya turunan juga mungkin ada ya, mungkin ada resiko untuk terkena hipertensi. Nah, kalau misalkan yang bisa dirubah oleh kita itu misalkan contohnya bukan atau obesitas. Jadi ini mah ya, Nomor kalau antrian misalkan nanti kita harus menurunkan berat badan. A60 ke ruang 1. Terus yang paling banyak lagi penyebab resiko itu adalah merokok. Ini merokok ini sangat apa ya? Ya sangat menyumbang besar lah untuk jadi resiko terjadinya hipertensi ini. Makanya kalau bisa sebisa mungkin rokok ini dihindari. Terus adanya kurang aktivitas fisik, kurang olahraga, kurang bergerak lah. Terus terlalu banyak makan yang tinggi lemak, misalkan goreng-gorengan. Terus konsumsi garam yang lebih, nah ini juga sama kayak misalkan makan asin gitu, atau misalnya kalau yang mecin-mecin itu pun bisa jadi faktor risiko yang sangat apa ya, yang sangat besar juga untuk terjadi hipertensi. Terus dislipidemia itu maksudnya tadi juga kolesterol, tinggi kolesterolnya, konsumsi alkohol juga ternyata bisa menyebabkan hipertensi. Dan biasanya juga faktor stres misalkan pekerjaan atau apapun itu bisa juga menyebabkan hipertensi atau darah tinggi. Nah, kenapa sih hipertensi itu berbahaya dan kenapa kita harus kenali? Karena hipertensi ini bisa menyebabkan adanya penyakit jantung, gitu. Terus bisa juga terjadi stroke, tahu kan stroke kan? Atau gangguan dari otak. Terus bisa juga terjadi penyakit ginjal, bisa kita itu jadi kurang berkemih gitu, kurang kencingnya kayak gitu. Terus yang keempat bisa terjadi gangguan saraf atau retinopati itu maksudnya gangguan pada mata ya, bisa tadi penglihatannya kurang. Yang terakhir bisa terjadi penyakit pembuluh darah keping, maksudnya itu bisa terjadi pembekuan di dalam pembuluh darah di misalkan di kaki. Itu terus kan ada pembekuan itu bisa sakit tuh, sakitnya sakit banget, bisa sampai bengkak. Nomor antrian A61 ke ruang 1. Nah ini jadi ada salah satu upaya untuk mengurangi hipertensi ya Bu, salah satunya dengan mengatur pola makan. Pertama nih dari konsumsi gulanya. Gula ini dibatasi Nomor antrian A62 ke ruang 1. Nomor antrian A63 ke ruang 1. Lalu kurangi garam saat memasak dan juga batasi makanan olahan yang cepat saji. Jadi kayak makanan fast food kayak gitu kalau bisa kurangin ya. Tapi kayaknya memang jarang ya makan fast food ya. Terus di untuk protein dan lemaknya batasi daging berlemak dan juga minyak goreng. Kalau bisa kurang dari 5 sendok makan per hari. Jadi juga minyak goreng harusnya dikurangi juga. Terus makan buah-buahan dan sayuran. Ini bisa 5 porsi atau 400 sampai 500 gram buah-buahan dan sayuran per hari. Gitu. Terus satu porsinya itu disetara dengan 1 buah jeruk, apel, mangga, pisang atau 3 sendok makan sayur yang sudah dimasak. Jadi ini yang gampang aja ya, bisa kita makan 1 buah jeruk, apel, mangga atau pisang. Itu sudah insya Allah bisa memenuhi 1 porsi ini. Nah ini yang tadinya sama aja bahaya-bahaya dari hipertensi. Nah jadi ini kalau misalkan dari kita ada program pengendalian hipertensi itu dengan singkatan itu patuh. P itu maksudnya adalah periksakan kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter. Gitu. Jadi periksa aja kalau misalkan mau periksa. Nomor antrian E11 ke ruang 5. Nomor antrian E11 ke ruang 5. Dokternya yang akan memberikan penanganan yang tepat dan teratur kepada pasien. Untuk yang lainnya ini tetap dia seimbang yang tadi sudah dijelaskan ya. Lalu yang punya itu adalah upaya Nomor antrian B3 ke ruang kalau 2. bisa dalam sehari itu kita jangan banyak diem gitu ya, bapak-bapak ibu-ibu.
banyak kalau bisa ada geraknya lah, jangan terlalu gitu. Terus untuk yang terakhir itu hanya itu adalah hindari asap rokok, alkohol dan juga zat asing. Maksudnya ya pokoknya kalau misalkan ada yang merokok sebisa mungkin kita ajak supaya berhenti. Pokoknya sebisa mungkin kita harus hindari asap rokok, alkohol dan yang lainnya. Oke, ini sama aja. Nah, ini untuk makan-makan. Nomor antrian A64 peruang 1. Nomor antrian B4 peruang 2. Terus makanan yang diolah menggunakan garam. Nomor antrian A65 peruang 1. Terus ada juga makanan minuman dalam kaleng, contoh kayak sarden, sosis, kornet, yang kayak gitu juga harusnya dihindarin atau dikurangin. Lalu yang selanjutnya itu makanan yang diawetkan, contoh kayak dendeng, asinan sayur, buah, ikan asin yang harus kita kurangin banget gitu ya. Terus untuk yang selanjutnya ini Nomor antrian A66 peruang 1. terus bumbu-bumbu seperti kecap, terasi, terus yang kayak gitu juga harus dikurangi gitu sebisa mungkin. Udah kondisi gitu aja. Barangnya ada yang